Masyarakat Indonesia masih penasaran sebenarnya apa alasan dari LPSK mencabut perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer. Apakah betul hanya gara-gara dia diwawancara oleh sebuah tayangan TV, yakni adalah acaranya Rossi di Kompas TV, ataukah ini dijadikan sebagai alat untuk melakukan sebuah tujuan-tujuan tertentu? Ada unsur politis atau ada unsur keegoan di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kita lihat di sini, ada keterangan yang aku lihat dari Asep Iwan Iriawan, ahli hukum di Indonesia yang juga merupakan mantan hakim. Ini memberikan keterangan yang sangat pedas sekali. Terus aku juga bandingkan dengan Edwin Partogi, wakil ketua LPSK yang dalam beberapa hari terakhir ini juga memposting hal-hal yang sepertinya adalah mengindikasikan untuk kasus mengenai Baradae yang diwawancara oleh tayangan Kompas TV tersebut. Sebelum kita lihat ke sana, kita coba simak dulu keterangan dari Pak Asep ya, pada saat memberikan keterangan di Metro TV yang terkesannya begitu berapi-api dan emosional sekali. Memangnya Pak Asep ada permasalahan apa sih dengan Kompas TV? Karena ada beberapa hal yang disampaikan, ini sifatnya adalah sangat pribadi juga. Kita coba simak keterangannya berikut ini. Mana-mana, ya. Kan yang butuh itu kan perlindungan terhadap JC yang kita, ya. Ya. Itu yang penting kita kan. Bayangin kalau sampai terjadi sesuatu sama Icat, siapa yang bertanggung jawab? Ini kan gara-gara, ya, maaf ya, ngejar rating atau popularitas dari media tersebut. Jangan itu caranya dong. Oke. Pak Asep mengatakan kalau terjadi apa-apa sama Icat, bagaimana? Siapa mau tanggung jawab? Sebenarnya jujur ya, secara pribadi, kepolisian Indonesia juga menurut aku sudah cukup sih untuk mengamankan Icat, tetapi dengan adanya LPSK kan juga akan jauh lebih komprehensif gitu. Dan itu juga bagian penting ya bagi citra sebagai seorang justice kolaborator akan terus diamankan. Aku sih lebih concernnya ke situ. Tetapi kalau untuk keamanan Icat, aku sih yakin ya Polri juga akan menjaga Icat untuk di dalam penjara ataupun juga di luar penjara nanti. Tetapi Pak Asep juga mengatakan mengenai hanya demi rating gitu ya, TV tersebut. Sebenarnya semua TV juga sama lah, aku yakin lah Metro TV, Kompas TV, TV One, dan juga TV berita lainnya. Juga pasti mereka juga sama mau mengejar rating, eksklusivitas. Kenapa Pak Asep begitu marah sekali? Apakah ada hal-hal yang dilanggar? Bukankah dari Kompas TV juga sudah mengatakan, bahkan dari Ronita Lapesi, kuasa hukum dari Baradae juga mengatakan, semua izin itu sudah diurus kok. Dari kepolisiannya, dari lapasnya, dari LPSK juga sudah diurus. Bahkan pada saat proses syuting tersebut pun, ada dari tim LPSK juga yang hadir di sana. Nama Susi adalah ketua komisioner kalau nggak salah yang disebutkan dari kuasa hukum Baradae, ditelepon, ditanya, dikatakan bahwa ini Icat mau wawancara dengan Kompas TV apakah boleh atau tidak, dikatakan bahwa tidak masalah selama Baradae-nya tidak bermasalah dan tidak keberatan. Kenapa Pak Asep menyerang Kompas TV? Tadi aku ya Roni, hampir semedia juga termasuk Metro, tapi jangan dulu, tunggu rame-rame semua. Kalau sekarang dengan cara eksklusif media tersebut ingin menonjol lebih dulu, yang korban sekarang Icat, itu perjuangan mak-mak. Kami akan disurga dan semua sekarang hanya gara-gara ya kepentingan satu pihak, ya media tersebut dan jurnalis tersebut. Oke. Iya, memang kita harus mengakui ada betulnya juga yang dikatakan dari Pak Asep ini. Icat itu bukan sekedar menyimbolkan satu atau dua golongan saja, tapi banyak masyarakat Indonesia yang mendukung Icat gitu kan, sampai dia mendapatkan putusan 1,5 tahun dan masih kembali lagi menjadi anggota Polri. Tetapi serba salah juga ya, dengan segala hal yang telah dilakukan ini, apa sebenarnya tujuannya begitu? Oke. Ya, sekarang jadi korban Icat. Ya, sia-sia perjuangan kami. Mungkin juga kami Amikus Korea akan berapat juga, akan menarik juga ya. Kalau ini terjadi, tidak ada pertanggungjawaban sekali. Harus bertanggung jawab hanya gara-gara muncul eksklusif. Ya, terlepas prosedur apapun, apalagi kita bisa ditanyakan. Ini berhak kewenangan lembaga bukan soal personal. Tapi lembaga LPSK menyatakan mencabut perlindungan. Ketika pencabut yang diberikan adalah Icat. Itu yang dicabut hanya perlindungan, tetapi status JC dengan manfaat yang didapatkan tidak dicabut. Tetapi aku tangkap di sini dari Pak Asep bahwa ya sebagai lembaga LPSK itu sebenarnya bisa mengawal pada saat misalnya nanti akan adanya remisi-remisi untuk Icat, itu juga salah satu bagian dari LPSK juga pada saat meminta remisi ini dan itu
Itu yang mungkin tidak difikirkan oleh banyak orang, bahwa pada saat dikatakan ya Icat dicabut perlindungannya, udahlah nggak masalah, Polri juga bisa melindungi dia dengan aman. Tetapi aku tangkap di sini Pak Asep mengatakan ada manfaat-manfaat lain, misalnya seperti remisi yang diajukan LPSK dan sebagainya. Pada saat ini sudah dicabut, Icat sudah tidak ada lagi yang mengajukan, lembaga yang mengajukan secara resmi untuk memperjuangkan dia mendapatkan remisi-remisi tersebut nantinya. Itu aja bagi saya. Dan ini kan gara-gara media dan jurnalis tersebut. Gara-gara media dan jurnalis tersebut. Jadi Pak Asep itu menyerang dua sebenarnya, medianya dan juga jurnalisnya. Siapa maksudnya jurnalis itu? Apakah Rosyana Silalahi yang mewawancarai Icat pada saat itu? Ya, ini mungkin terlepas sentimen pribadi, suka atau tidak suka, atau ada permasalahan di balik ini yang kita tidak tahu. Kalau aku lihat dari tayangan Rosyana Silalahi juga tidak memberikan banyak hal yang sifatnya sensitif atau fundamental. Icat hanya ditanya bagaimana perasaannya, kemudian juga tentang cerita dia bagaimana perjuangan menjadi seorang anggota Polri. Icat juga menyampaikan ucapan terima kasih ini dan itu. Tetapi mungkin ada hal yang tidak mengenakan. Misalnya aku lihat nih dari Instagramnya Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, yang sebenarnya dia ini juga sangat vokal ya untuk membela Icat selama ya semua LPSK sangat vokal membantu Icat dalam proses menuju ke putusan sidang. Misalnya begini, ada foto yang dipublikasikan. Oke, ini adalah yang pertama teman-teman. Ada gambarnya N. Ini jelas, ini nggak tahu nih, tidak ada captionnya apa, mungkin sudah dihapus captionnya, aku terlambat mengcapture, cuman N saja. Kemudian banyak komentar yang menghubungkan dengan pemberhentian, memberikan perlindungan ke Baradae. Terus juga ada tulisan rating TV Indonesia gitu di Instagramnya Edwin Partogi. Kemudian dengan kata-kata selamat menikmati. Nah ini aku tangkapnya adalah diupload sebelum tayangan dari Kompas TV tersebut. Oke, karena ada keterangan juga pada saat dilakukannya konferensi pers bahwa LPSK tuh sudah meminta ke TV tersebut setelah dilakukan interview, tolong jangan ditayangkan, keberatan gitu ya, nota keberatannya. Karena kalau ditayangkan akan berdampak kepada Barada Richard Eliezer, tetapi tetap ditayangkan. Terus juga ada foto ilustrasi offside yang ditandai dengan naiknya bendera dari hakim garis, yang bendera kuning. Kemudian dikatakan ada tulisan caption dari Edwin adalah semua ada aturan mainnya. Oke, jadi ini nggak bisa dipungkiri dan sulit untuk tidak dihubungkan dengan kasus dari Barada Baradae atau Richard Eliezer mengenai hal tersebut. Tetapi jujur kan aku melihat sekarang ada kayak terpecah menjadi dua gitu. Ada yang menyalahkan TV-nya, ada yang menyalahkan LPSK-nya. Kok bagi aku pribadi, jujur ya, TV atau dari kepolisian atau dari pengacara, sebenarnya nggak salah-salah banget sih. Apa sih yang dirugikan gitu? Apa sih? Kalau dikatakan begini, banyak teman-teman bilang bahwa Anjas, kamu tahu nggak sih, kalau sebagai seorang saksi ya, justice kolaborator, itu biasanya Anjas di luar negeri identitasnya itu ditutupin. Nggak bisa, pokoknya dilindungi banget lah. Ya betul, to some extent memang seperti itu. Tetapi kan kita pakai logika aja, memang kalau seandainya nih Icat nggak diwawancara sama Rossi gitu, memangnya identitasnya Icat sudah tidak akan ketahuan lagi dengan Indonesia. Bukankah selama beberapa bulan terakhir, 6 bulan terakhir, Icat muncul selalu tiap hari, tiap menit boleh dikatakan di semua sosial media, TV, ataupun juga media di Indonesia selama persidangan yang disiarkan secara langsung. Jadi konteksnya kalau dikatakan itu adalah salah satu hal yang aneh gitu, melanggar etika, kan melindungi privasinya Icat, terus juga mengamankan dia, itu udah nggak make sense, karena kita sudah tahu lah siapa Baradae, wajahnya seperti apa, keluarganya siapa aja, itu sudah terekspos kemana-mana, jadi itu juga aneh bagi aku pribadi. Tapi dari Asep Iwan Irawan juga mengatakan ya kita harus menghormati keputusan dari LPSK karena ini kan adalah sebuah lembaga negara, bukan tentang individu lagi. Icat memang dirugikan karena pelindungannya dicabut, tetapi kalau dikatakan dia tidak akan
mendapatkan manfaat sebagai justice kolaborator, misalnya seharusnya Icat mendapatkan hukuman let's say 20 tahun, karena jadi JC kan di 1,5 tahun, dia akan dikembalikan ke 20 tahun lagi. Itu tidak mungkin seperti itu, karena dari LPSK juga dengan tegas mengatakan yang dicabut itu hanya perlindungannya saja, bukan secara umum manfaat yang harus dia lakukan gitu. Terus mengejar rating dan popularitas, bagi aku ini adalah hal yang wajar aja, bagi setiap TV juga pasti seperti itu. Kalau kita langsung menyalahkan jurnalisnya, let's say adalah Rosia ataupun juga Kompas TV, itu juga terlalu dini sih teman-teman. Bukankah mereka juga sudah mengatakan, sudah meminta izin, ada suratnya resmi dan sebagainya. Secara logika juga tetaplah. Aku tidak membela tayangan Kompas TV ya teman-teman, tapi aku hanya mendudukan masalah pada tempatnya saja. Jadi kalau banyak yang langsung menghardik Kompas TV dan sebagainya, bagi aku nggak fair ya, karena ya masyarakat juga menginginkan informasi. Aku juga suka, kita pengen tahu kan, masyarakat pengen tahu bagaimana kabarnya Icat gitu kan ya, apakah dia di penjara baik-baik saja. Ini kan juga sebagai momen kita ingin melihat apakah dia selama di penjara mendapatkan ancaman-ancaman tertentu atau tidak. Dengan adanya tayangan tersebut, oh kita bisa lihat bahwa Icat dalam kondisi baik-baik saja, semuanya fine-fine aja. Terlepas mengenai industri televisi ya, mungkin saing-saingan untuk mendapatkan eksklusivitas ataupun juga ya rating dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Yang penting kan kita lihat kontennya. Kontennya pada saat Rosi mewawancara Icat juga tidak ada hal-hal yang sensitif, hal-hal yang terlalu fundamental. Itu hanyalah sebuah obrolan biasa aja, dan yang bisa kita dapatkan dari masyarakat, kita bisa mendapatkan konfirmasi, oh ternyata Icat dalam kondisi baik-baik aja, tidak kekurangan apapun. Mudah-mudahan sih aku bisa berharap tidak terjadi kayak adu domba ya, takutnya ini adalah adu domba ya. Aku berharap Pak Asep, terus juga pengacaranya dari Icat ya, Ronita Lapesi dan juga media, jurnalis yang mengawal kasus ini, jangan diadu domba gitu. Takutnya ini saling menyalahkan, justru malah kita melupakan kalau nanti di bulan April ya kalau nggak salah teman-teman, itu kita sudah akan mendengarkan pembacaan vonis untuk pembacaan vonis banding vonis matinya Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf, itu akan dibacakan di bulan depan dan sekarang sedang dalam tahapan persidangan banding. Jadi sidang banding itu tidak seperti sidang pada umumnya, karena yang diperiksa hanya berkas-berkas aja, tetapi pada saat nanti dibacakan putusannya, itu akan dibacakan secara umum, begitu, secara terbuka maksudnya. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus ini ya. Mudah-mudahan Baradae diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Serba salah sih aku lihat Baradae melakukan apapun, karena dia hanya menjalankan perintah aja dari atasannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.